Afrika Selatan merdeka pada tanggal 31 Mei tahun 1910, meskipun statusnya sebagai negara merdeka dalam bentuk republik baru diperoleh pada tahun 1961, pada 31 Mei tahun 1910. Undang-Undang Negara Afrika Selatan disahkan, yang mengakhiri Uni Afrika Selatan dan membentuk Negara Serikat Afrika Selatan. Pada waktu itu, Negara Serikat Afrika Selatan tetap menjadi wilayah dominium Britania, tetapi memperoleh sejumlah kemerdekaan dalam kebijakan dalam negeri. Ibu kota Afrika Selatan adalah Pretoria, namun penting untuk dicatat bahwa Afrika Selatan memiliki 3 ibu kota eksekutif dengan fungsi pemerintahan yang terbagi antara ketiganya. Kota Pretoria. Fungsi pemerintahan, eksekutif kantor presiden dan kementerian. Minus Pretoria merupakan pusat eksekutif pemerintahan Afrika Selatan. Cape Town. Fungsi pemerintahan, legislatif parlemen. Cape Town adalah pusat legislatif, di mana Parlemen Nasional berkumpul. Bloemfontein. Fungsi pemerintahan, yudisial Mahkamah Agung Banding. Bloemfontein adalah pusat yudisian, tempat Mahkamah Agung Banding beroperasi. Pemilihan 3 ibu kota ini mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan di Afrika Selatan. Namun, perjalanan menuju kebebasan penuh dan kemerdekaan lebih lanjut terus berlanjut selama beberapa dekade berikutnya, terutama terkait dengan isu-isu politik, ekonomi, dan sosial yang berkaitan dengan sistem apartheid. Pada tanggal 31 Mei tahun 1961, Afrika Selatan keluar dari persemakmuran Britania Raya dan memproklamirkan dirinya sebagai Republik Afrika Selatan, mengakhiri statusnya sebagai dominium Britania. Proses pembangunan politik dan sosial di Afrika Selatan terus berkembang setelah tahun 1994, ketika rezim apartheid resmi dihapuskan dan negara tersebut mengalami transisi ke pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum tahun 1994 menandai awal dari era pemerintahan yang inklusif dan multiras. Dengan Nelson Mandela terpilih sebagai presiden pertama Afrika Selatan yang terpilih secara demokratis. Afrika Selatan hari ini adalah sebuah republik konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Negara ini memiliki beragam kelompok etnis dan budaya, dan pembangunan ekonominya telah menjadi salah satu yang terbesar di Afrika, meskipun menghadapi sejumlah tantangan. Termasuk isu-isu ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, Afrika Selatan terus berkembang sebagai negara yang semakin terlibat dalam urusan internasional. Berikut adalah gambaran umum tentang negara ini. Geografi. Wilayah Afrika Selatan memiliki wilayah sekitar 1.221.037 km persegi dan berbagi perbatasan dengan Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Swaziland, dan Lesotho. Topografi. Topografinya beragam, termasuk dataran tinggi, pegunungan, dan daerah pantai. Iklim. Beragam iklim dari iklim gurun hingga iklim Mediterania, tergantung pada lokasi geografisnya. Sejarah. Penduduk asli. Sejarahnya melibatkan suku-suku asli seperti Khoisan dan suku Bantu. Penjajahan. Wilayah ini menjadi pusat penjajahan Eropa, terutama oleh Belanda dan Inggris. Politik. Sistem pemerintahan. Afrika Selatan adalah republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Ekonomi. Sumber daya alam. Afrika Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk emas, platinum, dan berbagai mineral lainnya. Industri. Industri termasuk pertanian, pertambangan, manufaktur, dan sektor jasa. Budaya dan bahasa. Keragaman etnis dan budaya. Afrika Selatan dikenal dengan keragaman etnis dan budayanya yang kaya. Bahasa. Bahasa resmi meliputi 11 bahasa, dengan bahasa-bahasa seperti Zulu, Xhosa, dan Afrikaans. Pariwisata. Tempat wisata. Afrika Selatan memiliki berbagai tempat wisata yang menarik, termasuk Taman Nasional Kruger, Cape Town, Robben Island, dan Table Mountain. Afrika Selatan adalah negara yang penuh dengan kontras dan sejarah yang kompleks, meskipun telah membuat kemajuan besar setelah era apartheid. Negara ini terus menghadapi tantangan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.